That's why I really wanted to be a singer, tapi awalnya nggak boleh sama mama. Oh, no, this is something that I never knew. Menarik. Really? Yeah. Awalnya nggak boleh? No. Kenapa? Mama nolak? Kenapa emangnya? I had to pursue her for like 2 years and convince her juga. What? Dimana masa-masa tuh orang tuh lebih sering membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan aku. Tapi bukan ke soal karir, lebih kayak ke... Tapi at the same time, aku juga bisa ngeliat itu sebagai pressure. It's easy for you untuk dapat perhatian orang, musiknya dilihat orang. Sekarang kan... Hello guys, kembali lagi di Ampuh Land sama gue Daniel and... Hai, Karen Nyson here. Nah, bintang tamu kita hari ini mungkin tidak asing. Yes. Here to talk about her upcoming album dan juga transisi into adulthood. Please welcome Naura Ayu. Tepuk tangannya guys! Mereka semua nggak bisa tepuk tangan karena pakai handphone semua. Iya. Lagi yang Terus videoin. kok sepi ya? Please welcome. Hai Tapi Naura. Naura Ayu, welcome. It is such a huge honor, Karen. Kita di Ampuh Land kedatangan seorang Naura Ayu, Ya ampun. di mana, I mean, come on, it's Naura Ayu. You're a superstar. Oh, I'm trying to be a superstar. Amin. Bisa. Ayo. Sorry. Humble Bisa, banget bisa. ya. So, mungkin ya the basic questions first, lagi sibuk apa? Aku lagi sibuk promo single aku Lampu Jalan, sama I've been like in and out di studio musik, making music, just general jobs kayak attending events, gitu-gitu, syuting gitu. Busy terus ya. Amin. Amin. By the way, Lampu Jalan ini part of an album atau it's just a single? Maybe it's a part of an album. And album keberapa by the way? Oh, I think fifth, maybe. Yeah. Gila ya, maksudnya Already. seumuran Naura udah punya 5 album gitu. Nah, Naura No umur way. berapa sekarang? 20. 20 tahun. Wow, dan udah sesukses itu loh. Ayolah, amin. Seriously. You never know. Berarti take us back. Naura itu mulai career di umur berapa? 8. 8 tahun. Dan kok bisa mulai jadi penyanyi? Karena terinspirasi dari mama sebenarnya. My mom is a singer kan. Okay. Terus growing up in her environment, I've always seen her on stage performing, and I see mama tuh bisa bikin orang happy with her hobby. Aku kan awalnya mikirnya hobby kan. Aku nggak pernah tahu itu job. Ya. So I seen it as a hobby. Terus aku juga suka nyanyi dari kecil, and I love musical, I love Broadway. So I've always wanted to be on stage performing, atau even depan layar pun filmnya tuh musikal, so I can dance, act, and sing. That's so why I really wanted to be a singer. Tapi awalnya nggak boleh sama mama. Oh, no, this is something that I never knew. Menarik. Really? Yeah. Awalnya nggak boleh? No. Kenapa? Mama nolak? Kenapa emangnya? I had to pursue her for like 2 years and convince her juga. What? Mau. Tapi emang keraguan dia kenapa? Dunia Karena musik itu Dia kejam. tahu ya. Iya, Kejam, guys. Iya, emang itu Iya. ya. She knew the ins and outs of the industry. Ya, karena kan mama pertama banget alasan utama dia tuh dia nggak mau aku dikenal sebagai nepo, just kayak nepotism gitu. Anaknya Anak nolak. of course, Yeah. right? Dia nggak mau aku tuh nepotism. Jadi Right. awalnya mungkin dia pengen aku, udah kamu cari kerja tuh jalur lain aja, jangan sama kayak mama. Ya, jadi akuntan kayak gitu misalnya. Jauh banget ya. Terus kayak aku tapi suka banget nyanyi dan mama tahu. Cuman aku juga pemalu. Terus mama bilang kayak, ini tuh gak akan cuma jadi hobi, ini akan jadi pekerjaan kamu di mana nanti butuh komit. Dan kalau keterusan nanti kan kalau jadi let's just say we're a singer, kita seniman. Tapi kalau kita udah di Indonesia, gak semuanya bisa seniman. Pasti ujung-ujungnya jadi artis. Di mana dituntut untuk hadir bisa jadi apa aja gitu loh. Jadi nggak cuma nyanyi. Terus mama tuh bilang susah loh Kak jadi seseorang yang bisa bertahan aja tuh susah. Are you sure untuk komit? Dia tuh nggak takut awal mula untuk nge-grab fans gitu-gitu, dia nggak takut karena menurut dia itu ya udah itu rezeki itu belakangan. Tapi yang dia takutin tuh kalau misalkan nanti ada perubahan di umur segini aku bisa komit atau enggak, atau itu emosi sesaat, atau nanti aku jenuh, kira-kira keputusan apa yang aku bakal kalau tiba-tiba nggak mau nyanyi lagi gitu-gitu kan dia ngerasa kamu masih 5 tahun kamu nggak bisa komit, terus kenapa minta nyanyi, minta kerja. Kalau dari bokap, Baldi? Iya, papa nurut mama. That's the way to go. Iya, Gitu. papa nurut mama.
Ya Gitu. ngikut aja lah ya. Happy wife, happy life. Ya kan? Yes. So, Naura, jadi akhirnya selama 2 tahun kamu pursue banget mama supaya akhirnya kamu meyakinkan dia bahwa yes, music is my passion. Music itu akan menjadi jalan hidupku, jalan ninjaku. Dan sampai akhirnya masuklah umur 20. Karena gini, gue sendiri masuk ke dunia entertainment itu ketika gue umur 21. 3 tahun yang lalu. Lumayan. Oh, Yain aja Nora. iya. Ya, baru 3 tahun yang lalu. Oke. Tapi itu setelah gue kelar kuliah, gue kelar SMA dan lain-lain gitu. Kalau Naura sendiri akhirnya gimana nih ketika udah merasakan mendapatkan penghasilan di umur 8 tahun? Justru malah menurut aku jadi bingung. Karena aku ngerasa perjalanan aku pada saat masih berkarir pas masih kecil sama sekarang tuh jauh berbeda. Dan aku sekarang ngerasa mulai dari nol. Jadi I'm very proud of myself dengan segala pencapaian yang aku punya. Tapi at the same time, aku juga bisa ngeliat itu sebagai pressure. Karena kayak, oh sekarang lu udah jadi Naura Ayu. You're not just Naura yang it's easy for you untuk dapat perhatian orang, musiknya dilihat orang. Sekarang kan apalagi di zaman social media selalu ada aja yang baru, yang lebih fresh, yang lebih talented. And I feel like there's nothing wrong about it. Yeah. But like for me untuk bertahan in this industry di masa sekarang tuh very very hard. Karena people would definitely lebih fokus sama perjalanan hidup kita yang personal life lebih pengen ikut campur instead of our career. Dan itu tuh yang jadi nggak bisa dikotak-kotakin. Jadi ngelihat pas masih kecil bisa dengan sepenuh hati kerja dengan segala pencapaiannya, aku jadi agak pressure karena aku lebih pengen orang juga fokus ke karya-karya aku di masa ini, di mana masa-masa tuh orang tuh lebih sering membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan aku. Jadi mereka, kalau yang aku dapet ya, kayak mereka tuh lebih sering jadi perbandingan gitu loh. Tapi bukan ke soal karir, lebih kayak ke Naura keluarganya harmonis, Naura umur segini gini, Naura gini. Terus aku jadi bingung kayak why don't you just, ngerti gak sih ngeliat Live your aku life. in a Focus very on good yourself. way. Yeah. Terus lihat karirnya aja untuk personal life. Kalau aku dapetnya kayak gini dari Tuhan ya, Ya. aku bersyukur gitu loh. Karena sekarang orang kayak aku nih sekarang sebagai anak Nala Bitri aja, I grew up jadi di blame kan. Kalau aku dapet pencapaian gede Yeah. di umur sekarang, it's different. Sebelumnya kan enggak. Sebelumnya Yeah, orang bener. kayak, wah keren anaknya Nola juga berkarir. Tapi kalau sekarang, lah dia kan dapat pencapaian gede karena dia anaknya Nola. It's a different thing. Ya. Sekarang Jadi- ada kata-kata nepo baby kan, which Yeah. dulu itu nggak terlalu diangkat kan, those words or that validation. I mean, I cannot say that I'm not privileged. I'm not a nepo baby. I am and I'm proudly am. Tapi my mom's life sama my life itu kan 2 jalur yang berbeda. Tetap aja as a person kita sama-sama beda. Jadi aku juga usaha banget sih untuk justru malah bikin mama papa bangga dengan cara aku. Apalagi mamaku udah dedikasiin waktu dan karirnya dia untuk karir aku kan. Kayak dia udah nggak seaktif dulu lagi. So the best thing I can do is to continue her journey and her career for her and me gitu. Beautifully said. You're Yeah. so well spoken by Thank the you. way. Aku impressed banget. Yeah. Thank you. Beautiful. Thank Terus you. from your mom, what was the best piece of advice that she gave you? She gave me a lot of advice karena mostly kalau kita ngobrol it's always about what's it like growing up in the industry. Yeah. Dan dia tuh mulutnya tuh bener-bener objektif, gak kefilter dan pedes mama itu. Beneran, kalau Spicy. misalkan aku jelek nyanyinya dia bilang gak jelek banget. Terus kalau misalkan aku kurang atau apa dia ngomong apa adanya. Dan I didn't know that I needed karena Yeah. sekarang orang kan lebih pinter basa-basi, bohong apa. Jadi Beres aku ya. nggak bisa kayak nilai diri aku dengan jernih. Tapi karena ada mama, aku jadi kayak oh, maksudnya dengan adanya mama dan cara dia ngajar tuh bener-bener kayak orang zaman dulu. Jadi she always like nanamin di diri aku kalau misalkan gak kuat ngejalaninnya, it's fine. Tapi kalau misalkan masih bisa, niatnya baik, ya udah jalanin. Tapi dia nggak pernah memaksain aku sebenarnya. Dan dia cuma ingetin aku, ingat komit kalau bikin keputusan tuh pikirin ke depannya gimana. Si Nola itu pernah ikutan Asia Bagus juga nggak sih? Iya. Ya kan, Iya. maksudnya kompetisi-kompetisi gitu juga kan? Iya. Iya kayak misalnya tadi Naura bilang kayak ngikutin gaya zaman dulu banget. Memang zaman dulu tuh pada galak-galak Iya. semua. Tapi ya Ya. harus gitu sih. Dan right? akhirnya nurun si militernya itu ke Naura juga gitu. Iya.
Iya, aku jadi agak militer ke diri aku sendiri sih. Tapi kan zaman dulu nggak ada social media ya. So your mom itu nggak pernah experience netizens atau social media at all kan? So how did she react to that being part of your career? Karena dia nggak ada pengalaman di situ juga. Justru ini paling menarik karena just like a few days ago we talked about this. Mama bilang kayak justru dia berjuangnya itu, mamaku kan ngerantau dari Padang, dia kan orang Padang terus ke Jakarta. Dia ngerantau sampai benar-benar berkorban untuk karirnya dia. Jadi di zaman-zaman Asia Bagus dia lomba itu tuh dia tuh baru pindah ke Jakarta. Terus dia numpang di rumah tante, dia nggak punya rumah di sini sampai akhirnya kayak sekarang. Nah kalau aku itu kan dari lahir udah terpenuhi itunya. Cuman di era social media ini justru tantangan aku beda sama mama. So she said like tantangan mama ada di sebelum memulai karir, begitu di karir mama udah enak karena ya udah dulu cuma yang tersedia acara TV, orang fokus sama karir dan gak ada sosmed. Sementara kalau aku dengan gampang, tapi gimana caranya kamu survive di kehidupan yang gampang ini dengan adanya netizen, social media, terus orang-orang yang terlalu gampang meraih kehidupan kamu dan melihat kehidupan kamu. So dulu I don't know how my parents would react kalau aku dihujat dan punya haters. Tapi dia udah selalu bilang kalau sampai kapanpun gak akan ada berhentinya orang gak suka sama kita and it's totally fine. Jadi aku selalu yang kayak kalau ada orang yang gak suka sama aku, ya aku I see it as wajar aja gitu kayak ya udahlah wajar. Wow, you know Naura ini sebenarnya dulu pernah kan jadi hostnya Indonesian Idol Junior. Ya? Gua itu jadi juri, ya kan? Naura itu yang jadi hostnya gitu. Bener kan? Iya bener. Host nggak ya? Gue jadi juri ya. Gitu. Aduh, umur berapa ya Naura? 11 tahun, my goodness. Yeah, we were together like dekade lalu. lama banget. Every week we so see each other. Dan Nola itu yang jadi juri juga bareng sama gue kayak gitu. Padahal gue gak bisa nyanyi ya. Tapi gue jadi juri gitu. Make sense. Yeah, makes sense. Everything makes sense in the entertainment world. Yeah. Dan gue ngajak anak gue juga saat itu, Mila. Dan Mila itu kita sempat nonton konser Naura. Itu kayak theatrical musical play gitu di Artpreneur ya, Ciputra ya. Saat itu, it was so beautiful. It was, I think, you know, kita ngelihat kayak banyak banget anak-anak di situ pun juga terinspirasi sama Naura juga, gitu. Tapi memang sih, kayak sekarang ini si anak-anak kecil yang terinspirasi sama Naura itu udah jadi 20-an juga. Iya, dewasa juga. Right? Sekarang ini they grow up with Naura juga gitu. But kalau misalnya kita mau flashback dulu nih, di video klipnya Naura yang paling baru ini, Lampu Jalan, kamu bilang kayak, bisa nggak aku seperti dulu lagi? Like, why do you have to say that in your music video? Emangnya dulu itu waktu kamu pertama kali memulai karir itu seperti apa emangnya? Kenapa pengen balik ke masa lalu lagi gitu tau? Sebenarnya aku ngerasa aku udah ngelewatin banyak banget hal. Living in the present, tapi pikiran aku tuh terlalu ke masa depan. Jadi aku tuh pas masih kecil dengan segala hal yang terjadi, dengan konser, film atas nama aku sendiri, merchandise, terus kayak buku-buku aku. I'm proud of myself, I'm really happy. Tapi sekarang begitu aku udah umur segini kan aku harus memulai itu lagi. Karena people come and they go, termasuk fans juga. Nggak semua fans itu akan terus ngefans sama kita. Tapi kita akan terus melakukan hal yang sama. Ini kan pekerjaan kita. Dan jujur aku sedih banget karena sekarang itu platform untuk, this is from what I see ya, kayak platform musik di Indo tuh semakin berkembang lewat digital platform. Jadi musik bisa tersebar. Tapi semua kita terlalu rely on sosmed. Aku aja belum jarang gitu promo ke TV-TV yang ada program-program musik. Dan aku tuh dulu kalau aku nontonin video mama zaman dulu tuh banyak banget program musik di TV, salah satunya MTV kayak Om Daniel. Makanya ada Ampuhlan itu, sekarang. makanya. Di sini tempatnya kita nongkrong sekarang guys. Itu dia. Ampuhlan. Iya. But anyway, balik lagi ke Naura. Dan dulu tuh social media nggak sekencang sekarang. Dan aku seneng aku bisa konser. Maksudnya present yang manusia ketemu manusianya tuh lebih sering terjadi. Jadi aku beneran kayak bisa nggak ya kayak dulu lagi, di mana kalau promo tuh nggak harus terus lewat sosmed karena itu butuh, tapi aku juga bisa ketemu sama fans, bisa lewat panggung, bisa lewat program-program musik. Dan dulu tuh ngerasa kerja tuh happy, nggak takut. Kalau sekarang aku kerja banyak takut, khawatir gitu loh, karena orang itu tadi fokus orang kan lebih kayak ke personal life, cantik nggak dia in real life, suaranya gimana in real life gitu-gitu. Kalau dulu kan orang bener-bener fokus kayak
musiknya bagus banget. Nggak, karena mereka masih kecil bisa dibohongin. Mungkin karena dulu Naura juga masih kecil kan, so maybe Yeah. that was happening, tapi kamu nggak dengar Yes. aja. That was just noise. Sekarang Maybe, mungkin yeah. you're more aware of it aja kan. Semakin Yeah. dewasa kan semakin banyak Yeah. exposure, also responsibility. Ya, Berarti sekarang kamu udah masuk ke era transisi, right? Iya. Into adulthood. Nah, suka dukanya apa aja? What are the challenges? lot of challenges. Like, this is one thing that kayak aku lagi overthinkingin ini. Aku tahu kerjaan aku di industri entertain. Mungkin sekarang orang ngeliatnya kayak, oh dia udah settle, umur 20 udah punya kerjaan. Tapi industri entertain kan, it's like kehidupan kita sangat ke-expose. It's like, my life feels so public. And I don't think I want this forever. Oh, interesting. Yeah, like, maybe karena aku dari kecil udah begitu. Yeah. Aku ngerasa kayak mungkin gak usah sampai tua ya kayak gini, tapi kita gak pernah tahu jalan hidup kan. Justru sekarang aku lagi mikir kalau misalkan one day aku udah nggak berkarir lagi di industri entertain, apa ya pekerjaan aku yang di private life aku? Akuntan. Akuntan lagi. Jadi the challenges tuh banyak banget. It's not just that you have to grow, dilihat banyak orang, tapi gimana cara kita bisa bertahan di industri ini yang kita berpacu pada orang lain gitu. Ya kan kalau musik kan dibikinnya, kalau orang suka sama musik kita akan bikin musik kita terus. Tapi kalau misalkan orang nggak suka, Ini my 2 cent aja gitu ya. Kayak kalau misalnya dari Om yang sudah yang sudah di dunia entertainment ini sejak 3 tahun yang lalu, 22 tahun yang lalu gitu. Gue ngerasa bahwa fans itu come and goes gitu. Begitu juga dengan fans gue dari zaman MTV, beda. Indonesian Idol, beda. Sekarang Daniel Tetangga Kamu, beda. So in a way, gue nggak pernah bisa bergantung sama orang. You know, kayak misalnya di MTV, orang ngeliat gue, VJ Daniel gitu kan. Di Indonesian Idol, oh itu Delon. Soalnya ya pokoknya yang Cina dan habis itu ada di panggung Indonesian Idol, ya itu pasti Delon. Bercanda. Dan ketika gue jadi Daniel Tetangga Kamu, itu banyak banget orang yang, itu tetangga kita. I keep re-innovating my brand. Tadinya VJ, The Cool VJ, Indonesian Idol yang kayak susah untuk di reach karena gue selalu ada di atas panggung. Tapi sebagai Daniel Tetangga Kamu, I'm like your next door neighbor. Dan gak jarang juga gue nemuin beberapa orang yang bilang, lu tau gak, pas zaman lu di MTV, pas zaman lu di Idol, gue gak ngefans banget sama lu. Gue gak pernah ngefans sama lu. Tapi ketika lu jadi Daniel Tetangga Kamu, gue jadi ngefans banget sama lu. It's so weird. It's okay untuk kita kehilangan fans karena itu akan membuka sebuah opportunity untuk fans baru yang masuk dalam hidup kita. Mereka jatuh cinta banget sama Naura yang masih kecil dan sekarang ada fans baru yang jatuh cinta sama Naura yang sudah grown up. I think that feeling, that encouragement yang mudah-mudahan ini bisa jadi encouraging buat lo, itu bisa membuat lo jadi secure sebagai seorang artis sehingga karya yang lo keluarin itu dari hati yang penuh dengan rasa sayang sama karir lu dalam bermusik rather than ketakutan gitu, you know, like makanya gue tadi pengen nanya sama lu kayak awalnya lu berkarir motivasinya itu apa? Bisa nggak motivasi yang sama yang lu dapetin ketika lu berkarir sekarang ini? Karena kan awalnya cuma iseng-iseng aja, you were so carefree, you know. Iya. Sekarang you become careful, Yeah, right? that's so true. Banget sih, motivasinya berubah banget. Even the way I see working atau job itself tuh udah berubah banget. Berubah banget. Karena dulu ya benar carefree, tapi sekarang aku udah careful. Terus aku udah mulai switching gitu loh Kak. Pikirannya lebih kayak ke, aduh ini tuh udah kebutuhan ya, kerjanya tuh sesuai kebutuhan. Wow, ya. Gitu. Kalau Dan dulu dulu kan passion. kayak passion aja. Kalau sekarang tuh lebih kayak ke mau ngikutin kata hati atau passion, tapi you know nggak bisa fully passion kalau kerja zaman sekarang itu kayak aku punya kebutuhan juga, I have needs, dan ya aku nggak bisa dengan carefree kayak dulu lagi. Jadi Berarti knowing that and knowing where you are now, would you have started later in your life? Kalau bisa go back in time, apakah kamu That's a good milih? question. Would you change anything? Iya, kayak nggak mulai dari umur 8 tahun gitu, tapi umurnya dari 21 gitu, kayak gue 3 tahun yang lalu. kayak 3 tahun yang lalu. Jujur kayaknya aku akan tetap memulai,
Tapi aku nggak tahu if I wanna continue. Interesting. Kalau memulai untuk karir yang dulunya mau banget karena I see it why I was there. Karena aku bisa ngebantu banyak anak-anak Indonesia dari lagu-lagu aku. Aku bisa bikin konser, aku bisa bikin entertainment untuk industri musik anak-anak Indonesia. Jadi sempat ada era di mana konser dongeng, konser musikal Naura tuh hadir dari tahun ke tahun, kota-kota lain. Jadi terus film anak-anak musikal, buku-buku aku. Jadi I wouldn't regret it, but like continuing it mau atau enggak itu yang kayaknya lagi aku pikirin gitu. Kayaknya lu harus mengevaluasi diri lu dulu sekarang nih. Apakah lu pengen terus bernyanyi karena lu cinta nyanyi atau karena lu anak seorang penyanyi? Biar orang-orang ngelihat gue itu karena anaknya Nola, jadi gue memang mau nggak mau harus nyanyi gitu. Yang gue lihat gitu ya, kadang-kadang apalagi gue gitu, ada beberapa momen-momen di mana gue kehilangan joy, kehilangan sukacita gue dalam presenting. Ketika gue kehilangan joy tersebut, gue langsung mikir, kok gue nggak joyful lagi nih dalam presenting gitu. Oh ternyata gue nggak suka loh jadi presenter buat acara sulap. Emang pernah? Wow, ambil semua ya. Gue lebih suka jadi presenter acara musik gitu misalnya. Oh gue nggak suka nih acara tinju gitu, kayak untungnya nggak pernah. It's just a job kalau kayak gitu presenter. Karena kan you know, and I think untuk ngelihat balik ke si lampu jalan ini, lu kayak balik lagi, you wanna find your joy back sebagai penyanyi, makanya balik ke teater lagi. Single lu yang Bye itu kan ngikutin culture banget. Yeah. You sort of like lagi nyobain sesuatu yang baru and everything. Era-era itu emang sempat itu era transisi. Naura yang kecil, okay, you know what? Goodbye to my little self here I am gitu kan. Itu. Kayak gitu. Tapi sekarang nih kayak ternyata Naura tuh kayak di lampu jalan ini pengen balik lagi ngasih lihat, no, maybe I will get my joy back ketika gue musical lagi gitu. Kalau justru pressure-nya tuh bukan datang dari anak Nolanya, karena aku nggak terlalu fokus ke situ, tapi justru lebih kayak itu tadi, kayak ngelihat kerjaan tuh sekarang udah berubah karena kebutuhan. Jadi aku kerjanya tuh udah nggak pakai passion kemarin. Jadi itu sebenarnya bikin challenge, cuman karena musiknya bukan lu banget atau kenapa? Nah aku tuh masih belum nemu itu, tapi salah satu yang bikin aku kayak wow gitu, karena di saat kemarin aku expose aku ada lampu jalan, aku kan sempat syuting series tuh bertahun-tahun non-stop. Dan aku nge-gain new fans from there, but that's not something that I wasn't here for that at the first place, cause I'm here for my music kan. Tapi I'm happy with that, but pas begitu aku expose lampu jalan, orang tuh pada nanyainnya tuh, mana series kamu season ini, mana sih? Terus aku yang kayak, aku di situ udah mulai pressure, aku kayak, kalau if that happens terus-terusan, how am I gonna make music? Karena kayak aku agak bingung gitu. Dan itu pertama kalinya aku experience hal itu. Bukan orang nanyain, mana musik kamu yang dulu. Kalau musik kamu yang dulu kan it's so much more like acceptable. Tapi kayak aku expose nih, kayak aku mau nyanyi lagi, lampu jalan, it's a new era. Tiba-tiba orang komennya kayak, mana series lo yang season ini. Dan itu banyak banget. And pas aku jawab kayak, can you please focus on my music for a while? Karena aku udah lama banget gak nyanyi kayak gini. Dan jawabnya, orang bisa ngejawab lagi kayak, lo tuh terkenal gara-gara series lo. Terus aku yang kayak, itu jujur aku kena mental kayak, duh kalau misalkan kayak gitu, berarti aku harus kerja ngikutin apa yang aku suka, kayak visi misi pertama aku dulu pas masih kecil, atau aku kerja sesuai kebutuhan aku dan market. Jadi, so interesting. So now karena lampu jalan ini aku kayaknya mau nge-break itu. Jadi aku kayak bodo amat, suka apa nggak suka lagu gue bikin lagu kayak gini gitu. Waduh. Clap back to the haters. Go Naura! There you go. I love it. But also that's so interesting, di Indonesia, like you said, jadi artis itu jadi a package, you know? You have to be a singer if you can, or and an actor, and a model, and a brand ambassador all in one. Ini gue agak tersinggung sih. If you can Iya, di entertainment ya singer if you can. Like, hey, hello, ngapain ngeliatnya ke gue? Ya gitu juga cara menangkapnya. Bukan Daniel maksudnya di luar sana. Like you have to be everything kan?
Sedangkan in Hollywood or in America, I think, usually singers just stick to singing, actors just stick to acting. So when you blur the lines, di situ jadi masalah mungkin, and that's why you're feeling the added pressure from your acting fans. Mereka malah nanya tentang series, sedangkan your passion is singing. It's a lot to handle. Aku juga nggak bisa menyalahkan itu karena again I'm really grateful with what I have and what I've experienced, and aku udah belajar banyak juga, dan it's also a blessing for me to gain new fans. Aku cuma kaget aja kalau ternyata aku lagi offer music, orang masih bisa kayak no, we don't want your music. Gue mau liat lo di series yang sebenarnya it's not my passion. Mungkin yang bikin aku kaget karena singing itu sesuatu yang aku sayang banget, aku suka banget, passion juga. Dan dulu kan aku juga udah syuting film, film-film musikal, dan aku ngerasa itu tuh masih passion karena mungkin ada musiknya. Masih overlap Terus kalau aku udah di atas panggung drama musikal, aku juga melakukan acting. Kenapa? Dan aku melakukan dengan passion, but it's different. Kayak even what you're doing, tapi di mananya itu tuh beda-beda. Jadi sebenarnya menurut aku, I cannot say itu kayak kesalahan. I cannot say it's a problem. Tapi ya mungkin itu nggak unsettling aja buat aku. But you know, it's fine. People can say whatever, and I can do whatever gitu. Tapi tadi Nara juga bilang there's a lot of similarities between your career and your mom's career. Yeah, my Bisa mom's ceritain? life, yeah. Yeah, mom's life. Your mom's real life, your personal life. Yes. So what happened? This is very funny karena menurut aku nggak tahu kebetulan atau apa, tapi my mom's love life happens to my love life. Kayak mirroring gitu? Yeah, exactly the same. Di umur yang sama juga. Umurnya aku kurang tahu, I don't think so. Okay, Aku okay. kurang nanya itu, tapi Okay. benar-benar sama. Wow. Jadi aku kalau something happened, mamaku udah bisa predict duluan. Kayak pasti nanti gini gitu. So, and then Serasa dukun malah ternyata ya. karena kita terlalu kayak banyak banget sama dan selalu sering sama. Dan sekarang somehow lagi ada satu phase in my life yang yang kemarin terakhir aku agak nebak-nebak kayak, mah jangan-jangan abis ini pasti aku gini-gini kayak mama. Terus dia kayak, oh enggak lah, kita nggak mungkin sesama itu. Terus bener. No way. Iya, akhirnya sekarang aku tuh kalau misalkan soal love life atau kayak personal life gitu, aku suka matokin sama mama. Aku nggak tahu ya itu karena afirmasi atau apa, tapi itu terlalu sama untuk dibilang gak mungkin gitu loh. Aduh lucu banget, bener-bener kayak urutan. Terus kayak aku udah di fase percintaan mama yang kedua. Oke. Endingnya bagus gak? Nah, dan aku lagi ada di single life-nya mama, fase mamaku yang sekarang, yang zaman dulu. Yeah. So I know what I'm doing. Terus how I feel exactly the same like my mom. Aku bilang kayak, mah kenapa ya aku gak ada keinginan untuk ngobrol sama orang, chat-chatan, gak ada. Interest sama orang pun gak ada. Terus mama bilang kayak, iya sama, pasti kamu lagi fokus sama kerjaan kan? Iya, tapi itu so weird karena itu bukan aku banget. Terus dia bilang kayak, ya pokoknya abis mama fokus sendiri, abis itu mama ketemu papa gitu. Terus aku lagi kayak, Oh, the next one. The next one berarti ya. Trust the process. soalnya mamaku kan relationship yang sempat ada tuh kayak 2. Nah, like me. So ini berarti Iya. akan jadi your second relationship. Iya, nah aku nih nggak tahu nih what's gonna happen to me. Tapi so far masih sama. Jadi aku agak expect sesuatu gitu. Yeah. It's so weird. Dapat undangan dong kalau misalnya. It's a long way to go. Pokoknya my mom kan nikah umur 25. Ya. Aduh, Enjoy tapi dulu, sumpah nikmati persis era banget single. om, bener-bener persis banget. Om lagi. Iya. Om, beneran om lagi. Gila, gue tadi cuma bercanda soal om. Lu gak ngeliat gue gayanya udah kayak Oh, gini. udah kakak banget. Kakak banget. banget, Anak Kak gaul banget. Daniel, please. Gue temenan lagi sama nyokapnya, ya gak heran dipanggil om. Respectfully. Aku kan temennya sama Mila. Mana gue, gitu kan, iya. Oh my goodness. Berarti kan dulu anak theater banget kan? Iya. Musical. Do you have a favorite musical? Yeah, my favorite musical itu kalau film The Sound of Music. Wow, what a Itu- classic. Yeah. Bagus banget. Itu my favorite movie juga jatuhnya. Favorite movie. Terus I love Annie. I love Matilda. I love Wicked, of course. Of course. Terus last time I went to watch Tootsie on Broadway and I love it. It's really beautiful. Wow. Sama School of Rock, Broadway-nya juga aku suka. School I of love a Rock. lot. Right. So I many. love a lot of. Have you love seen The musical. Lion King? Yeah. That's my Yeah. favorite. It's so Yeah, good. it's so good, right? Gorgeous. Gila, gue saya ngerasa stranger sendiri. Gue
Gue sukanya Book of Mormon, gimana dong? Book of Mormon you like? Dude, I love it. It's so funny. Ya. It's so funny. Yang nyiptain South Park, guys. Right? Jadi akhirnya dia bikin si Book of Mormon ini gitu. Lucu banget. Oh, aku juga suka ini. Not Willy Wonka. Yeah, Willy Wonka and the Chocolate Factory. So good. Charlie and the Chocolate Factory. Charlie and the Chocolate Factory. Ya, yang jadul kan. Iconic juga. Iconic. Yes. Oliver Twist, aku juga suka. Oh, you know all of them. Ini kayak walking encyclopedia of musicals kita semua. Wow. Seru banget. Tapi emang bener ya, maksudnya yang namanya musical itu memang butuh acting juga gitu. Dan sayangnya di Indonesia itu apa ya, mungkin belum diapresiasi itu kali ya, yang musical sama, I don't know, kayak It's starting to though. Yeah, I mean Rangga dan Cinta kemarin itu kan Yeah, musical juga. Did you watch that? Yeah. Yeah. I love it. So it gives a little bit of hope. Kalau misalnya memang it works, maksudnya 1 juta penonton juga kan, hampir 1 juta penonton, I'm sure. So we heard what happened with your movie, Naura and the Gangs. Gitu Yeah, kan. yeah. To be honest, I thought it was ridiculous, sampai akhirnya diboykot dan lain-lain. Yeah. Lu traumatized nggak untuk bikin film lagi sekarang? Naura and the Gangs 2, misalnya seperti itu. Nah, waktu itu tuh aku nggak tahu what actually happened behind it, because Oh, I you feel didn't? like I didn't know what happened behind it. Maksudnya itu datang dari mana tuh aku nggak tahu. Pokoknya aku tiba-tiba tahu tuh viral di social media karena penjahatnya saying kayak astagfirullah gitu kan. Dulu aku mikirnya kayak, emang kenapa? Right. Karena itu kan penculik satwa kan pada saat itu. Gimana ya? Maksudnya pada saat itu aku benar-benar bingung aja sih. Even sampai sekarang aku bingung. Tapi turns out itu there's something happen behind it. No way. Then that's like the reason. Tapi itu reason yang dibilang. Dan I was like very very young. Yeah. So right now, aku bener-bener tahun ini tuh lagi kepikirannya itu kayak, dulu tuh Naura dan Geng Juara kenapa rame-rame orang di boykot ya, itu kan film anak-anak. Especially nama Naura kan masih anak kecil gitu. Yeah. So I started to think that I was just like the victim. I have a feeling kayak gitu. Dan that kind of build a trauma inside me karena aku ngerasa kayak aku kurang bisa ngejagain diri aku pas masih kecil. Not to blame my parents, karena my parents juga gak tahu apa-apa. Dan dia cuma ngeliat anaknya seneng kerja, seneng nyanyi. Tapi I blame myself for not, terlalu ambisi pengen ngejar cita-cita kayaknya. Padahal harusnya pada saat itu aku lebih take time aja, lay low. Kalau it's okay untuk punya cita-cita besar tuh gak apa-apa. Tapi gak harus semuanya dikejar di umur muda kayaknya ya. Karena at the end of the day aku ngelihat sekarang news-news yang ada kayak victim of itu, kayak I don't think any kid deserve untuk ngerasain itu dan ngelewatin itu. Jadi ya karena agak trauma sih. Tapi Naura dan Geng Juara 2, let's go. Iya. Tetap gas to face your trauma. Ya, lagi healing. pengen banget sih sebenarnya. Iya. I really want that. Kalau misalkan nanti tiba-tiba ada tawaran untuk gimana mau lanjutin Naura dan Geng Juara 2, oh my god. That would be so cool. Apalagi flip the script kan, you take Yeah. control of the narrative. Yeah. Something yang dulu traumatic jadi sesuatu yang kayak kebanggaan. Iya. I have a question. Dulu pas kamu mulai karir, did you do homeschooling atau itu No. sambil sekolah? Oh, sambil Aku sekolah, karena aku gak suka homeschooling. Aku gak suka nugas yang fully online. Aku lebih senang yang nulis, terus kayak ngasih ke guru, ketemu sama teman-teman. Jadi Emang dulu, anak sekolah banget ya. iya, jadi dulu nggak pernah pilih homeschooling, kecuali waktu itu pas COVID, terpaksa online school kan. Okay. Dan itu aku sengsara banget, aku nggak suka. Gitu. Jadi dulu tuh sering banget kayak pulang duluan izin setengah hari, atau misalkan masuknya siang. Jadi misalkan pagi ada nyanyi, terus abis nyanyi, hapus makeup ke sekolah gitu. Kayak punya dua beda dunia ya, like Hannah Montana. Iya. The best of both worlds. Oh wow. Temen lu sendiri gimana sih kalau misalnya ngeliat di sekolah? Aku dulu pas awal tes tuh banyak yang ngefans gitu, kayak karena itu kan zaman-zaman konser dongeng 1, konser dongeng 2. Jadi tuh lagi prime-nya Naura, penyanyi anak gitu. Terus kayak, oh my god Naura, tapi waktu itu sih ngerasa karena ada teman-teman yang ngertiin juga dan banyak teman yang udah sekolah di situ duluan. Jadi aku nggak terlalu berasa, dan setelah lama sekolah di situ, itu justru malah jadi momen yang paling ngenetralin aku antara kehidupan di atas panggung sama di bawah panggung. Itu yang grounding kan. Yeah. You have a normal life as a normal girl, sedangkan you're also a superstar. Amin, gitu sih. Nah, tadi you mentioned prime kan. Aku mau bahas the concept of a female career woman having a prime. Kan banyak yang bilang misalnya contoh Megan Fox kan.
Yeah, which I hate this concept. Tapi they're like Megan Fox itu prime-nya pas main Transformers. Yeah. Sedangkan she's still just as beautiful, just as talented. Yeah. Do you believe ada the concept of prime? Apakah itu sesuatu yang real atau? Ini maksudnya apa sih kayak Optimus Prime gitu? No. Why do you have the... Maksudnya a peak of someone's Yeah, career. jadi- Okay. Tapi ini biasanya physically. Physically, sekarang suka gitu, ya kan dibahas Sukanya ya, let's say like any model, let's say siapa ya? Adriana Lima. Okay. Adriana Lima, ya prime-nya dulu pas Victoria's Secret, which is so insulting. Enggak, tapi sekarang karena dia sudah married melahirkan anak, akhirnya jadi nggak prime lagi, atau emang secara karir aja? No, No, secara it's like penampilan. penampilan. Like It's physical so prime. insulting. Karena udah berumur, lebih dewasa, akhirnya nggak prime lagi. That's like the judgment of prime itu dari mana gitu? Dari society, what society views as the peak kecakapan dari orang itu. Yeah, Oke. and that's like that type of trend is like everywhere now, which yeah. I hate. Gue ngerasa sampai sekarang gue masih prime. Ya, tapi buat cowok beda, that's the thing. Oh, That's gitu? the interest. Yeah, do you feel this as a female in the industry? Kayak our prime itu mungkin lebih pendek daripada your prime. Bukan, karena I always see myself as keep innovating myself. Kayak tadi gue bilang gitu kan. Yes, orang pada bilang kayak, Neil, kayaknya zaman lu di MTV itu prime lu deh. Zaman lu di Indonesian Idol tuh prime lu gitu. Tapi, you know, kayak sekarang ini, kayak lu udah di podcast, banyak orang yang datang sama gue gitu ngeliat, wah Daniel, udah jarang ngeliat lu di TV. Sering lah ya, nggak tahu kayak... Oke, terus pernah tersinggung nggak? Gue langsung bilang, lu aja nggak pernah nonton TV. Karena gue juga nggak pernah nonton TV. Gue nontonnya YouTube. Oke, bener-bener. Ya juga ya. Gue bawa bercanda seperti itu gitu. Karena yang decide prime atau enggak is actually yourself. Of Yeah. course, yes. Bukan fans Society. gitu. Bukan Absolutely. society. Makanya kemarin pas Michelle Yeoh itu menang Oscar, did you see her speech? Dia ngomong kayak as a woman, she's 50 or 60, dia bilang never let anyone tell you when your prime is. Your Yeah. prime is now. Beautiful, she's incredible. Yeah. Ya, karena menurut aku itu agak mengganggu sih, karena Pasti. karena sekarang sering banget buka social media, terus ada editan siapa kayak prime era gitu. Jadi Have you seen this, Daniel? No. Yeah, okay. so that like happens a it's like lot. kind of like happening, and maybe from lampu jalan that's what I want people untuk nge-encourage orang untuk stop bragging about your past atau prime past, karena kalau orang kayak aku bilang tadi ngerasa kayak aku masih usaha kok di sini, tapi kayak why do you keep focusing on the past or even like compare, atau misalkan aku nge-offer musik sekarang, you want something else gitu loh, kayak so actually what do you want? Tapi untuk kayak prime physically, I feel like that's really a bad thing ya, karena It's very toxic. Like Daniel said, we decide our prime, Yeah. kan? Prime means healthy, in my opinion. yeah. That's good. It doesn't mean Healthy how and good happy. you look. Healthy Yeah. and happy, that's our prime. Ya, maksudnya we define our own prime, definition of prime gitu. Gue bersyukur banget, gue sekarang punya istri, gue punya 2 anak yang luar biasa, and I have an amazing family, dan I think this is my prime. You know? Absolutely, yeah. Metriknya Own itu it, apa Daniel. gitu, you know? Yeah. Like gue bersyukur banget, dan again, you know what? Offenses comes to us every day, but feeling offended is a choice, Ooh, I like that. right? Nice, yeah. Karena udah pasti apapun yang diomongin sama orang itu bisa jadi ofensif sama kita kalau misalnya hati kita lagi nggak sehat, gitu. Cuman kita mau teroffended atau enggak, ya itu pilihan kita, gitu. Kalau misalnya lu teroffended, ya that's your problem, gitu. You have a trauma yang belum di-heal aja. Yeah. Yeah, it's always a choice. See. Ya, dan ini semua gue belajar dari istri gue, by the way. So I was Wow, shout out Viola. shout out to Viola. I was Daniel's therapist. so true. I was so insecure before. Sama kayak Naura, gue waktu jadi VJ MTV gitu ya, gue ngerasa kayak wah gila nih, bentar lagi ada VJ yang lebih baru yang gantiin gue, yang lebih muda, yang lebih lucu, yang lebih ganteng, yang lebih whatever bla 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 yang gantiin gue. And that was like 6 months into the career. And 22 years later, here I am. Still here. Still here, exactly. Jadi, Here. dan kalau misalnya ditanya, Neil, apa yang pengen lu rubah kalau misalnya lu bisa memutarbalikkan waktu? I will tell my younger self, you know what? Don't worry too much. You'll be know? okay, Oh. yeah? You'll be okay. And you will too. Exactly. Don't worry too much. Don't have all this anxiety. Jangan terlalu denger kata-kata orang, because I was such a people pleaser. Makanya gue mikir kalau mungkin gue emang naturally an entertainer, because what I like to do is entertain people.
You know, tapi ya akhirnya sekarang nih gue jadi gara-gara nikah sama Viola, gue jadi wow, oke, ada ya a way of living yang lebih secure daripada people pleasing gitu, you know. What a blessing she was for you. Definitely. Dan gue lebih apa ya, lebih bisa say no to people. Itu penting banget. Dulu gue nggak bisa, right? I would just say yes and okay, let's go gitu. So, Yeah. Do you experience that? Yeah, right now. Okay, people right now. Oh, Right now, I can't say no. Well, I'm learning though. Karena dulu aku juga nggak bisa say no. Okay. Sekarang udah mulai pelan. Mulai dari set boundaries dulu. Nanti lama-lama ke no gitu. I don't rush myself, but yeah, I'll get there. Yeah, exactly. Jangan takut dibilang sombong. Yes. Gue sudah, Atau ngediva. Iya, gue udah sering banget dibilang sombong. Tapi gue tahu kalau misalnya gue rendah hati. Gue orangnya rendah hati banget, gila. Cuman gue gak mau ketemu sama lo aja. Karena di sini Wait, tuh what? takut kayak. Boundaries itu super penting sih. Iya, kayak aku lagi makan. Terus Bibir nyamperin kayak, Kanara boleh minta foto nggak? Nah, aku tuh suka nggak enak ngomong enggak. Tapi menurut aku kayak, that's not polite. Itu hak kamu sih. You're right. Iya. Lo akhirnya bilang apa? Kalau gue bilang boleh nggak habis makan gitu. Mama aku yang ngomong. Iya. Oh, biasanya Mama aku sama yang mama ngomong. ya. Iya, karena aku takut, bener-bener aku takut dibilang sombong. Yes. Karena orang tuh terlalu percaya dari mulut ke mulut. Benar. It's either bakal jadi kayak statement orang ngeliat kita, atau jadi rumor. Iya. Jadi aku tuh, I hate rumors. Iya. Jadi aku langsung patahin dari awal. Misalkan waktu itu aku lagi gendong-gendong adik aku, lagi buru-buru. Iya. Terus udah malam banget, terus orang minta foto. Iya. Nah, aku nggak enak, karena aku nggak ada alasan valid kayak nolak gitu loh. Iya. Dan aku takut dibilang sombong, jadi aku masih bilang iya. Aduh, you're so nice. Aku Baik langsung banget. nggak enak gitu, karena beneran deh kalau kita tuh di sini bilang, Kak maaf ya lagi ini sombong gitu. Karena aku Tapi pernah bener nguping sih. orang. Iya. Jadi aku lagi makan waktu itu, lagi liburan, terus minta foto. Dan itu tuh posisinya tuh aku lagi kerja juga. Jadi kayak ada waktu yang dikejar. Aku boleh foto gini. Tapi boleh langsung bareng-bareng aja nggak Kak? Soalnya aku buru-buru. Tiba-tiba udah nih orangnya udah lewat, aku jalan di belakang dia. Tapi tuh dia sombong banget nggak sih kayak gitu? Aku langsung kayak kurang ya. Ya ampun. Kurang ya. Jadi aku Udah baik kayak banget. Tapi kayak- that's the point. You can never please everyone Absolutely. kan. Gak Iya. mungkin bisa. It's impossible. Absolutely. yeah, true. Jadi Absolutely. itu just be your true authentic self. Gue lupa sih ngomongin tentang esensi dari si lampu jalan ini sendiri. Sorry ya, kita ngomongin sedikit lagunya ya. Iya. Esensinya sendiri itu lampu jalan. What is the lyric about gitu? Kenapa namanya lampu jalan? Jadi aku ikut nulis di lagu ini. Terus lampu jalan tuh sebenarnya kayak perumpamaan buat aku yang ngerasa ya aku masih nyanyi, aku masih berkarir. Tapi why is it different now? Kayak why is my view terhadap career is different? Why is my view terhadap cinta tuh juga berubah? Kayak why is it different? Kenapa sekarang kalau kerja tuh lebih banyak keraguan, gak kayak dulu lagi? Padahal what I'm doing is exactly the same. Jadi lampu jalan tuh tentang kayak like that lampu-lampu jalan menuju rumah. Yeah. Tapi pas kalian udah berproses, udah pergi ke sana kemari, pas pulang ke arah itu tuh it's already different. No matter like berapa kali kita pulang pergi ke rumah, I know it felt secure and home, and you know what you're doing, tapi it's not gonna be the same. Ada yang udah pergi, momen-momennya, ada yang akan baru datang lagi. Gitu sih sebenarnya, karena I'm just questioning myself. Kemarin sempat ada fase-fase nge-questioning diri aku, dan aku ngerasa itu kayak a part of growing yang personal life gitu loh. Something inside. Jadi aku jadiin lagu aja gitu. Berarti lagu ini bisa dibilang cukup raw and reflective ya? Yeah. Apalagi compared to your older songs, which are maybe more light in topic. Is this what we can expect from your future songs? Apakah album terbaru lebih deep kayak gini juga? Yeah. Really? Yes. So also about adulthood, finding Yeah. yourself. Wow. Terus did you co-write all of the songs? Ya. Ada beberapa yang aku udah tabung gitu, kayak lirik yang aku full tulis sendiri. Iya. Sama ada yang bareng-bareng juga. Karena nggak tahu ya, from my music, aku pengen banget orang bisa punya temen curhatnya sih. Karena sering banget fans-fans aku tuh datang nge-DM aku bilang kayak, boleh nggak dengerin aku curhat? Dan aku nggak bisa ngeladenin semuanya, and I feel bad. Of course. Jadi the best thing I can do is to provide before they come. Jadi through my songs gitu. Wow. So tell me about the scene. Ini ketika Naura duduk di meja dan habis itu tiba-tiba semuanya Pergi. out of the music video, gue ngerasa itu ganggu banget buat gue gitu, kayak something Disturbing, disturbing, exactly. So
Why? It's because, you know, like I experience people come and go. I experience people betray me for money, for positioning. Yeah. Terus orang yang selama ini ada rasanya tulus aja bisa nge-betray kita for money. Dan I didn't expect that to happen in a very young age. I didn't expect kayak untuk aku ngerasain itu secepat itu. Yeah. Most of the time, I feel like my life jalannya tuh lebih cepat daripada speed umur aku. Jadi aku baru mau belajar merasa apa, tiba-tiba aku udah dikasih apa gitu. Dan it's kind of like overwhelming for me growing up like that. Tapi lebih banyak alasan aku untuk bisa bersyukur dan happy. Jadi aku nggak ngasih statement kayak kamu tuh gini, kamu tuh gitu. Dan aku tuh I don't know if this is bad atau gimana, tapi aku tuh nggak pernah mau ke terapi. Dan menurut aku tuh nggak salah, tapi aku takut aku divalidasiin gitu loh kekhawatiranku. Sehingga lu dikotakin. Iya, dan aku yeah. takut itu jadi mindset aku. Yeah. Jadi aku selalu nganggep segala hal yang aku rasain berat-beratnya tuh kayak, oke, ini cuma fase. You're gonna get there dimanapun kamu mau dan pasti bisa dilewatin. Dan itu tuh bagian itu tuh cuma kayak orang datang and then they leave. Mereka makan Itu bareng keren sama banget. Naura, Makan, Visual langsung cabut. representation ya. Begitu And then kenyang another cabut. 6 people come, like the people change, right? Mm. The table is still there, but Yeah. the people come and So go. who came up with the concept untuk music video sendiri? So I have my creative director yang sama ini ngurusin konser aku, ada Rangga Jonet, konser dongeng, terus sutradaranya Adi Reksa. And somehow karena untuk project ini aku juga sangat ikut turun tangan, jadi suara aku sangat didengar. Jadi setiap kali meeting aku selalu cerita apa yang aku rasain, especially Om Rangga Jonet itu dia adalah bagian dari aku yang aku karir masih kecil tuh he's always there. So he knows everything. Wow. Yeah. Part ini sama lampu-lampu agak mirip La La Land. Did you Really? take inspiration from it? Yeah. Ada nggak? The color mungkin iya ya sutradaranya ya. But It's so beautiful. Oh Thank wow, when you watch you. all your old memories. thank you, yes. Iya. Tapi I Tadi love. kamu mentioned one of your hobbies is also dancing kan? Apakah masih latihan ngedance atau? Ya, Ya? aku suka explore my body. So dulu aku pernah ikut ballet. Terus aku ikut gimnastik juga dulu, sempet serius gymnasticsnya. Wow. And I feel like somehow itu kayak jadi aku ada muscle memory gitu loh. Jadi kalau nari itu lebih enak. Terus aku masih suka belajar nari karena kan aku nyanyi sambil nari. Jadi new choreos juga. Jadi itu bisa ngasah cara aku menghafal biar cepet juga. Karena kalau aku agak lama nggak kerja, aku istirahatnya terlalu lama, aku jadi slow. Bukan jadi slow, maksudnya kayak jadi kayak agak nggak secepat itu pace geraknya. Jadi aku suka keep myself up. And kalau konser dongeng dulu kan juga selalu ada number di mana aku nari daerah. Jadi aku growing up sama konser-konser itu jadi belajar daerah juga. Wow, multi-talented. Amin. Very much. So it seems like you're so busy all the time. Ketika ada waktu luang, suka apa? What are your hobbies in your downtime? Not much. Kalau aku lagi ada waktu untuk istirahat, aku lebih pilih untuk present for my family, especially my siblings. Karena aku juga ngeliat yang sibuk gak cuma aku kan di rumah. Ada papa aku juga. Terus ada Bevan, adikku yang cowok tuh juga sibuk-sibuknya kuliah. Dan Neona tuh juga sibuk sekolah. Kan kita umurnya deket-deket tapi fasenya tuh beda-beda. Terus my mom itu kan juga ngurusin kita. Jadi kalau di rumah dia juga udah tinggal capeknya doang. Yeah. Dan Nakea, adikku yang paling baby itu kan Akea lagi namanya. Nakea. Oke ya. Dan dia tuh lagi kayak aktif-aktifnya. So kalau aku lagi istirahat, aku lebih pilih di rumah untuk ada untuk dia gitu loh. Quality So, time, yeah. So most of the time kalau aku lagi free, I babysit my sister. That's so sweet. No, seriously, it's the sweetest thing. Gue ketemu di mall gitu ya, dan habis itu ketika Nola lagi hamil atau apa gitu ya, kayak kebobolan Nel, gitu kan. Beda umurnya sama Naura itu udah berapa lama? Jauh banget. 16 tahun 16 tahun. guys. Right, kebobolan gitu. Jadi kayak 16 tahun dan ada Nakea gitu, gue ngakak banget sih. Tiba-tiba tambahan. Makanya ini udah kayak Naura yang punya anak sendiri gitu. Iya tuh banyak banget orang kira itu anak aku awalnya. Aku kayak enggak, adik aku. Dari mana? Iya, dari mana? Tadi Iya. kita sempat ngobrol and you said you like cooking ya? Yeah. Lagi belajar baking juga? Baking, iya. Suka bikin apa? Aku lagi suka banget dari TikTok kan banyak banget tuh Recipes, ingredients, yeah. Oh my God. recipes. Terus aku lagi suka banana bread. Enak Yeah. banget. Yeah. And my mom said it's good.
I trust her. Berarti approved by Nola ya. Iya. Karena dia lumayan sadis juga kalau misalnya judging, right? Iya. Yeah. Terus kayak mama tuh sempat kayak bilang, kamu nggak mau coba jualan gitu. Sure. Naura Terus cake gitu. terus aku kayak, do I have the time though? Iya, kan lagi cari business venture lain juga Iya. kan, sambil. Sumpah aku Siapa tahu bener-bener nanti jadi pengen baker bisnis. aja, full-time Iya. baker, Oh my god, that juga loh. sounds fun. Wow. right? Wow. Like slow living with the bakery. Sounds like a dream. Iya, terus nanti yang beli aku nyanyiin. Boleh. Masa gitu? Iya. Business masih. Iya, yoi. Masih jalan. Gimana dengan dream Naura the accountant gitu? Nggak jadi dong. Ah iya, nggak jadi Not the accountant. baker. So anyway, Naura, thank you so much for coming. you. Really, it's a huge honor ya seorang Naura Ayu itu ngobrol di kita di Ampuh Land. Anak gue, istri gue, kita nonton your musical saat itu. Namanya apa ya? Dongeng. Ya? Konser dongeng. Konser dongeng ya. Dan sampai sekarang tuh gue masih nggak pernah lupa ketika Naura digantung. Abis itu ada kasur, ada tempat Iya. tidur gitu. That was such an impressive image buat gue gitu, and my kids as well. Dan Mila sampai sekarang kayaknya, well, masih ngefans kali sama Naura. Setiap kali ketemu, Pasti happy banget hari ini. setiap kali ketemu Naura dia masih starstruck gitu. Oh, that was Gemes banget. Dia gemes banget. umur 13 sudah gitu kan, tapi masih that was Naura Daddy gitu kan. And she's so tall now. Dulu aku She's ketemu so dia, tall. she was so small. Iya. Di babysit sama Naura gitu kan. Oh my Ha. goodness. Tapi Yeah, sekarang growing up together ya. in a way. Tapi thank you banget Naura, and jangan lewatkan karena Naura bakal perform di Ampuh Land. Dan ini bakal exciting banget karena gue emang suka banget sama lagu-lagu Naura, and kita udah request nih sama Naura, bisa nggak bawain lagu-lagunya Naura juga gitu yang pas masa-masa lalu Dulu juga, ya. masa-masa dulu juga nih gitu. So it's going to be quite exciting. So jangan lewatkan itu. So thank you banget yang udah nongkrong sama kita di Ampuh Land. Kita ketemu lagi di Ampuh Land berikutnya. See you guys. Thank you. Bye bye. Bye.